A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami' An-Nur. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Pak Haji. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang alhamdulillah di pagi hari ini telah hadir di depan kita bersama, yaitu Kiai Haji Mansur As-Sajili atau Gus Mansur, yang insyaallah nanti beliau akan mengisi tausiah di subuh ta'lim kita kali ini. Juga para pengurus DKM baik masjid atau musola secitra Kebun Mas Saung Indah dan sekitarnya, beserta jamaahnya, jajarannya, para sepuh, para tokoh masyarakat, alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir saat ini bersama-sama di masjid kita yang kita cintai, Masjid An-Nur. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita sampai ke tempat ini hingga selesai acara menjadikan wasilah kita semakin dekat, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qantana min zulmatil jahli wad dayadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilahi bil izni wa qad nadana labaika ya man dalana wa hadana sallallahu wa baraka alaihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradahnya Allah, sehingga di hari ini, waktu ini, saat ini, detik ini Allah masih izinkan kita, Allah takdirkan kita untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju Masjid Jami' An-Nur, memenuhi undangan, berniat untuk ta'lim, menambah ilmu, berniat silaturahim. Kalau bukan takdir kehendak Allah, enggak mungkin kita mampu menghadiri tempat ini. Ini bukti Allah masih cinta saat ini kepada kita. Allah masih sayang sama kita sehingga diizinkan kita untuk jasad kita, ruh kita, untuk mencari ridhonya Allah, untuk terus mendekat kepada Allah, berkumpul di tempat yang paling Allah cinta, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bersama para guru kita, para orang soleh. Mudah-mudahan bukan hanya di masjid ini kita berkumpul, melainkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke hariban kita, junjungan kita, panutan kita, idola kita, yaitu Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pembantu beliau yang telah membantu untuk mensiarkan agama Allah di atas muka bumi ini, dan juga kita semuanya yang hadir di sini adalah umatnya Rasul yang cinta sama Rasulullah. Kita hadir di sini semata-mata kita ingin membuat Rasul tersenyum sama kita, bukan justru melempar kotoran ke wajahnya Rasulullah, melainkan ingin Rasulullah bergembira melihat umat-umatnya yang saat ini sedang menuntut ilmunya, agamanya Allah, yang saat ini sedang ibadah, yang saat ini sedang sujud, sebab semua amalan kita dihadapin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu apa yang kita lakukan, jeleknya kita, baiknya kita. Ketika kita melakukan hal kemaksiatan, Rasul bersedih, Rasul nangis, Rasul namun ketika kita melakukan hal kebaikan, Rasul bangga kepada umatnya,
bahkan dibangga-banggakan di hadapan sang kekasihnya. Ini mudah-mudahan menjadikan kita terus menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak jamaah salat subuh keliling yang berbahagia, saya selaku pemandu acara subuh kita kali ini akan membacakan susunan acara kita di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, nanti kita bacakan suratul Fatihah. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Sunandar, atau nanti sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran bacakan salawat. Yang ketiga acara inti kita yaitu tausiah agama atau ta'lim subuh kita, yang insyaallah alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mansur As-Sajili atau Gus Mansur. Ditutup dengan doa dan terakhir ada informasi dari ketua Porsil ataupun yang mewakilinya. Itulah acara kita di kali ini, di subuh kita kali ini. Untuk itu kita buka dengan suratul Fatihah agar menambah keberkahan di acara kita. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita niatkan agar saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan dalam kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, kehidupannya. Yang sedang kesulitan rezekinya, Allah jembarkan rezekinya. Yang sedang dalam kesedihan, Allah ganti dengan kebahagiaan. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabil Muhammadin Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madad awliya Syedi Ahmad ibn Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala wa arda wa nabiy syai'ulillahi lamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Selanjutnya kita sama-sama selawat biar kita pagi hari ini dihujanin berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dipimpin oleh Pak Suratmo untuk memimpin selawat kita bersama-sama. Ahlan wa sahlan Buya, sehat Buya. Pak Suratmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله سلام صلى الله على أشرق البدر علينا فاهتفت منه بذور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Surahma yang telah memimpin salawat. Mudah-mudahan tambah lagi mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan hanya cinta tapi mahabbah, sehingga sampai detik hayat kita
lisan kita basah untuk nyebut-nyebut nama kekasih kita, yaitu Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sunandar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Sunandar. Mudah-mudahan kita semuanya tambah cinta terhadap Al-Quran. Acara kita selanjutnya itu acara inti kita. Untuk itu sebelum acara dimulai, silahkan jamaah merapikan barisannya atau safnya. Kalau perlu maju silahkan maju, biar yang di luar bisa masuk ke dalam. Cuaca sepertinya agak-agak mau hujan, biar nanti kita di dalam bersama-sama, enggak tampiasan atau enggak kegerimisan. Selamat datang buat para ketua DKM, masjid, musola, apapun pengurusnya. Selamat datang para guru kita. Alhamdulillah ada Ustaz Kiai Nanda, ada Ustaz Kiai Dadang, Buya Yusuf yang semalam walaupun sampai jam 1 acara 1 abad Harlah NU, tapi alhamdulillah guru-guru kita masih bisa menghadiri acara kita bersama. Masuki acara inti kita yaitu tausiah agama ataupun ta'lim subuh kita yang akan dibawakan atau dipimpin oleh guru kita bersama Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Mansur As-Sajili atau Gus Mansur. Kepada guru kita kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ma'ruf wa nahana 'anil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Fadilatul muhtaramin al-ulama al-kurama, fadilatul masyayikh al-fudala, para kiai, para asatidz, para ajengan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, semuanya yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin para pengurus DKM semuanya yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karena nikmatnya kepada kita
sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk ta'lim. Ini adalah satu bentuk bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk menggali, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang disinyalir oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadil Ibad, beliau menukil hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi khairun min alfi raq'atin. Orang yang belajar satu bab dari ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita jangankan kok 1000 rakaat, 2 rakaat tiap malam saja kadang-kadang bablas. Kita ini yang sholat tahajud yang 2 rakaat itu loh, itu sering bablasnya kita, apalagi kok sampai 1000 rakaat. Nah ini dengan kita mau hadir di majelis ilmu, itu satu bab saja dari ilmu yang kita pelajari itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan begitu pentingnya ilmu. Kenapa kok bandingannya sholat, Pak? Karena ilmu yang kita pelajari ini seharusnya yang diutamakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Misalnya kalau Syekh Salim Al-Hadrami itu beliau mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan, raf'ul yadaini yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi, disunahkan orang itu ketika sholat mengangkat kedua tangannya pada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, kemudian yang kedua wa indar ruku, yang ketiga wa indal i'tidal, dan yang keempat adalah wa indal qiyam anit tasyahudil awal. Mungkin ketika takbiratul ihram kita bisa Allahu Akbar misalnya, ketika ruku, ketika i'tidal. Tapi ketika kita berdiri dari tasahud awal ya, itu kalau kita nggak tahu ilmunya itu bisa batal, Pak. Kenapa? Karena salatsu harokatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang berturut-turut itu membatalkan sholat. Coba dari mulai kita tahiyat awal, setelah itu kita berdiri, Pak. Itu kan nggak sama orang itu. Yang tahu ilmunya bisa atau dengan fisik yang kuat sehingga dia bisa ketika berdiri langsung satu gerakan. Ada yang kayak robot berdirinya. Sehingga ini perlu ilmu. Kalau nggak ada tumakninahnya, kemudian gerakan pergerakan yang salatsu harokatin mutawaliyatin ini akan membatalkan sholat. Nah ini yang kadang-kadang kita ini kita meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat ini ya, makanya Masya Allah ilmu itu ketika kita belajar satu bab saja dari ilmu itu keutamaannya adalah khairun min alfi raqatin. Hadirin kaum muslimin sekalian yang mulia, kedua kalinya salatullah wassalam daimain wa mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi qad hamala minadh dhulumati ila nur, dan selalu kita harapkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sekalian
yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika seorang sufi, seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh para santri-santrinya, "Ya Syekh, kehidupan kita ini biar barokah itu bagaimana? Karena barokah itu penting, Pak. Hidup itu kalau nggak ada barokah, masya Allah. Kalau barokah itu nikmat, itu berkah. Ya, makanya kenapa kok Mekah itu walaupun tandus, tapi karena barokah, sehingga apa saja di Mekah itu ada. Ya. Dinas oleh Allah dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sepi. Wah nek maca Quran diwaca apik-apik malah gondlongo sampean. Harusnya dijawab Allah, Pak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya permulaan rumah wudi'a yang dibangun lin-nasi untuk sekalian umat manusia, lalladzi bibakkah, yaitu di Mekah. Orang Arab karena ngucapin ba itu berat, ya, sehingga Bakkah menjadi Makkah. Beda kayak orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu ba udah tebel, ditebelin lagi masih bisa. Mau kemana? Mau ke Bandung, Bandung terus ke Bali terus ke Banyuwangi, pulang-pulang babak belur. Nah, itu kalau orang Jawa. Itu udah tebel, tebelin lagi. Kalau orang Arab tuh susah ngucapin ba, makanya Bakkah menjadi Makkah. Bibakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Bakkah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya, pas di depan Multazam itu sebelah timur Multazam itu ada makom Ibrahim. Itu sebagai bukti kenapa kok Bakkah itu barokah, karena ketika di situ digambarkan makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika membangun Ka'bah dengan penuh keikhlasan, penuh dengan ketulusan hati, yang semuanya hanya libtigha'i mardhatillah, semuanya hanya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkah. Jadi segala sesuatu itu kalau ikhlas itu barokah. Nah, kata Ibrahim bin Adham memberitahu kepada santri-santrinya, kalau pengen dapat barokahnya Allah, maka kita harus bisa menjadi orang-orang yang menggapai rahmatnya Allah, menggapai mahabbahnya Allah. Caranya dengan 4 hal. Yang pertama, ghassilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Basuh wajah-wajah kalian dengan air mata kalian. Kita ini sudah, kalau orang-orang tua dulu setiap malam bermunajat kepada Allah, menangis, menyesali kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Tapi kalau di zaman akhir ini, masya Allah, Pak, kita ini kadang-kadang dengan dosa kita sudah nggak ingat,
Bahkan kadang-kadang ada yang bangga dengan dosa yang dia lakukan. Padahal untuk menggapai mahabbatullah, di antara syaratnya adalah bagaimana kita bisa membasuh wajah kita dengan air mata kita. Nah, kita ini kan nangisnya kadang-kadang kalau pas mau datang saatnya angsuran, pas mau bayar angsuran nggak punya duit baru nangis. Lah ini ironinya kita itu seperti itu. Dan yang kedua adalah wa alsinatakum bidzikri khaliqikum, dan basuh lesan-lesan kalian dengan zikir kepada zat yang telah menciptakan kalian. Zikrullah. Tapi zikir di sini jangan hanya sekedar bil lisan. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Zikir yang bagaimana yang bisa membuat hati kita tenang? Para ahli tafsir mengatakan zikir yang bisa membuat hati tenang itu adalah zikir yang dilakukan dengan hati. Jadi ketika la ilaha illallah, hati kita tiada Tuhan selain Allah. Makanya karena kita ini masih banyak yang zikirnya ini baru mulutnya, baru lisannya saja, sehingga asar dalam kejiwaannya itu pengaruhnya belum sampai ke dalam sanubari. Kenapa? Baru casingnya. Kita zikirnya ini baru bilisan. Dan zikir itu Masya Allah, bisa dengan sholawat, bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan istighfar, bisa dengan kalimat tauhid. Apa saja yang orientasinya kita adalah untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid semuanya akan bisa menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sekali lagi pentingnya bagaimana kita zikir kita betul-betul bisa dari dalam hati kita. Wah, ini waktunya tinggal 15 menit. Nah, kemarin kata DKM-nya itu waktunya sampai jam 6, Gus. Bingung saya ini waktunya gimana ini. Kemudian yang ketiga, wa qulubakum bi khasyati rabbikum, dan basuh hati-hati kalian dengan takut kepada Tuhan kalian. Nah, ini sudah banyak di antara kita ini yang sudah enggak takut sama Allah. Kita ini takutnya kebanyakan pada sama-sama makhluk. Tapi kalau sama Allah enggak begitu takut. Ya. Contohnya, ini misalnya kok ada anak yang pengen kerja, kemudian ada yang nawarin ini kalau kerjanya di sini gajinya 5 juta, tapi ini nggak boleh sholat karena full. Waktu istirahat itu harus digunakan istirahat, ya nggak boleh digunakan untuk sholat. Lah yang satunya lagi ini gajinya cuma 2 juta, tapi di sini malah kalau pas waktunya sholat harus jamaah. Nah, kalau pagi ya sebelum kerja suruh sholat duha dulu. Kira-kira milih yang 5 juta nggak boleh sholat, atau milih yang 2 juta sholatnya suruh jamaah bahkan suruh sholat duha, Pak? 5 juta boleh sholat gitu. Itu pun saya masih nggak percaya, Pak. Kenapa? Karena sekarang nggak ada yang bayar aja nggak pada sholat. Lah apalagi dibayar suruh nggak sholat. Nggak ada yang bayar loh sekarang, coba. Kan banyak orang nggak sholat, padahal nggak ada yang bayar. Lah apalagi dibayar suruh nggak sholat. Ini berarti sudah menunjukkan bahwa Masya Allah sekarang kita lupa bahwa fase kehidupan kita yang di dunia ini baru fase kehidupan kita yang ketiga.
Masih ada fase kehidupan berikutnya. Di antaranya adalah di alam barzah. Fase demi fase kehidupan ini akan lebih lama, Pak. Pertama kita di alam ruh, hanya ditiupkan saja. Kemudian kita di alam rahim atau alam janin. Kita 9 bulan sampai 10 bulan. Ya, kalau ada yang sampai 4 tahun itu pun Imam Syafi'i. Lumrahnya, ghalibnya adalah 9 sampai 10 bulan. Terus kita hidup lagi di dunia ini lebih lama dari kehidupan di alam janin. Kita hidup bisa 60 tahun, 70 tahun. Nanti kemudian di alam barzah, di alam kubur, itu lebih lama dari kehidupan kita di alam dunia. Bayangkan Wali Songo itu kita ziarahi sudah berapa, dari mulai tahun berapa itu nenek moyang kita ziarah Wali Songo. Nyatanya sampai sekarang belum kiamat juga. Berarti kehidupan di alam barzah lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Belum lagi kemudian nanti di alamul mahsyar. Itu ditegaskan malaikat Jibril ngasih bocoran kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kehidupan manusia kalau dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir itu nanti hidup di alam mahsyar, di sana lamanya itu 1000 tahun. 1000 tahun tapi waktunya waktu akhirat. Padahal kalau digambarkan dalam Al-Quran kehidupan di alamul akhirah itu kana kullu yaumin bimiqdari khamsina alfasana. Satu hari di alam mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Padahal kita di sana itu 1000 tahun, Pak, di alam mahsyar. Belum nanti kemudian kita di alamul akhirah yang selama-lamanya. Masya Allah, apakah iya alam barzah yang lebih lama daripada alam dunia? Alam mahsyar yang begitu lamanya. Kalau 1000 tahun per hari saja itu 50.000 tahun di alam dunia ini. Bagaimana 1000 tahunnya di alam sana? Apakah semua itu akan kita korbankan hanya untuk kesenangan di alam dunia yang hanya sesaat ini, Pak? Orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Masya Allah, kita ini kalau sholat itu kadang-kadang sholat, tapi kadang-kadang hati kita yang, makanya termasuk Syekh Zainuddin Al-Malibari itu mengarang syair dalam kitabnya itu. Tusolli bila qalbin solatan bimithliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Jadi orang yang gerakannya seperti orang sholat, takbiratul ihram sampai dengan salamnya sama persis, akan tapi hatinya tidak ikut sholat. Yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Orang yang seperti ini justru nanti wajib mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita ini banyak yang mindsetnya dirubah, Pak. Misalnya kita baca Al-Quran, tajwidnya, panjang pendeknya banyak yang salah, makhorijul hurufnya banyak yang salah. Sudah nggak apa-apa daripada nggak baca Quran. Padahal orang membaca Al-Quran kalau benar mendapatkan syafaat, tapi kalau salah mendapatkan laknat. Jadi kalau kita ini merasa belum bisa membaca Al-Quran, ya harus belajar. Salahnya orang belajar dimakfu, Pak. Tapi kalau sudah salah nggak mau belajar, nekat, lebih baik nggak usah baca, gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita ini mindsetnya dibangun dengan mindset yang salah.
Tapi harus, kalau misalnya memang ada yang harus ada perbaikan, sholat ya, garuk-garuk terus, padahal ya tadi itu 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Ya, daripada nggak sholat, jangan seperti itu. Itu akhirnya nanti orang menyimpulkan lebih baik nyolong kambing daripada nyolong sapi. Padahal sama-sama nyolong tuh nggak baik, Pak. Jadi jangan sampai kita ini mindsetnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah wadzunubakum bittaubati ila maulakum. Dan basuhlah dosa-dosa kalian itu dengan bertaubat kepada junjungan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertaubatan ini Masya Allah ya, kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu, orang melakukan pertaubatan nasuha itu tidak gampang. Akan tapi ketika ada kemauan maka insya Allah bisa. Di antaranya adalah orang yang ingin melakukan pertaubatan nasuha itu adalah iktikad yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, dengan tadi itu kita zikir dengan membaca Al-Quran. Ini dalam rangka untuk bagaimana agar supaya hati kita yang selama ini selalu condong kepada hal-hal yang tidak baik, ini agar supaya kembali kepada condong kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu satu huruf saja kita baca itu pahalanya luar biasa ya. Kalau baginda Nabi SAW beliau bersabda, man qara'al Qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu likulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu sholat, maka pahalanya setiap satu huruf Allah berikan pahala 100 kebaikan waktu sholat. Makanya kalau kita jamaah terus imamnya ini bacanya surat yang agak panjang-panjang, kita nggak usah gerundel karena pahalanya sama nanti imam sama makmumnya itu. Oh, kita ini kadang-kadang terawih 20 rakaat yang dibaca Al-Ha sampai Kulhu saja, sampai An-Nas, itu saja masih milih yang kira-kira masjid sama musola yang bacaannya, yang imamnya bacanya lebih cepat yang mana. Nah, itu yang dicari untuk terawih itu. Padahal ya sama suratnya Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas, itu masih nyari yang bacaannya lebih cepat. Malah mungkin nanti kalau ada musola atau masjid yang terawihnya nggak pakai tumakninah, itu mungkin malah yang banyak nanti jamaahnya. Padahal sholat kalau nggak pakai tumakninah nggak sah. Tapi sekarang lagi trending, Pak. Yang 23 rakaat cuma 7 menit. Di mana itu? Di Blitar apa di mana itu? Masya Allah. Lah itu tumakninahnya di mana? Itu guru dapat keringet trok itu. Ya karena sholat kalau nggak ada tumakninahnya jelas batal, nggak sah. Karena tumakninah itu adalah rukunnya sholat. Ar-ruku wa tumakninatu fihi, as-sujud wa tumakninatu fihi, itu kan semuanya rukunnya sholat itu. Kalau kita nggak pakai tumakninah ya nggak sah sholatnya. Ini. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati ala wudhu'in. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an di luar sholat tapi punya wudhu, itu satu hurufnya Allah berikan pahala 50 kebaikan. Subhanallah. Makanya penting habis sholat kita tadarus ya, terutama habis maghrib. Sekarang ini kan kita ini Masya Allah kadang-kadang untuk membaca Quran itu anak-anak sekarang ini Pak udah jarang. Jadi kalau saya bikin siiran itu seperti ini. Aduh Masya Allah di akhir zaman orang pada males baca
habis sholat wajib nggak pada wiridan, habis sholat maghrib langsung pada WhatsAppan, habis sholat maghrib langsung pada Facebookan. Irfa ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatay ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jadi generasi-generasi kita saat ini, bahkan kadang-kadang kita sendiri itu banyak yang masih males untuk tadarus Al-Quran. Kalau diinget, ada yang ngingetin nggak ngaji Quran, nanti nunggu bulan Ramadan. Nah ini kadang-kadang kita Masya Allah ya, nunggu bulan Ramadan. Jadi baca Qurannya cuma di bulan suci Ramadan. Nah ini kalau bisa kita harus lestarikan membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar itu saja, bahkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi batal, yang penting tidak megang mushaf Al-Qurannya, itu Allah masih memberikan pahala 10 kebaikan. Jadi misalnya kita diundang tahlilan, ya, berangkat nyampe perapatan ngentut, ya memang nggak bunyi Pak, tapi yang nggak bunyi itu bautnya malah tambah luar biasa itu. Ya cuma bes gitu tapi luar biasa. Mau pulang lagi ambil air wudhu tanggung, yang sana sudah acaranya sudah mulai, nanti kalau datang akhirnya sudah masuk salaman duduk ikut tahlilan. Ya, misalnya baca Yasin kita sudah hafal, misalnya nggak megang. Atau kalau misalnya nggak Yasinan ya cuma dari Kulhu sampai Anas kemudian dan seterusnya, itu kan ada ayat-ayat Al-Qur'annya yang dibaca pada waktu tahlilan itu. Dan kita ikut membaca tapi kita nggak pegang mushaf, kondisi kita batal. Lah itu boleh ya, bahkan masih Allah berikan pahala setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Makanya ini penting untuk kita lestarikan bagaimana membaca Al-Quran ini menjadi budaya kembali ya. Kalau dulu itu sebelum ada listrik, ke desa-desa aja orang-orang kampung itu hanya pakai bermodalkan lampu minyak, itu dengan semangatnya serentak habis maghrib tuh nggak ada bunyi apapun, tiap-tiap rumah itu hanya masing-masing tadarus Al-Quran. Tapi kita semakin kesini semakin dimudahkan semua, justru kita semakin kita jauh dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang beda, dulu belajar tilawatil Quran tuh, naghomatil Quran, orang semangat. Zamannya saya itu Masya Allah, sana belajar naghomah, gurunya sampai 5, 3 naghomatil Qurannya saja. Nah sekarang kalau ada orang yang bisa naghomatil Quran kemudian mengajarkan kepada orang, nggak begitu minat Pak. Karena apa? Perbandingannya mereka selalu membandingkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal urusan dunia ini Masya Allah ya, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adzallu minadz dzalili. Jadi dunia itu adalah aqallu minal qalil, sesuatu yang sedikit daripada, lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit, itu dunia. Wa ashiquha adzallu minadz dzalil, dan orang yang cinta dunia, orang yang selalu merindukan dunia, itu adzallu minadz dzalil, itu lebih hina daripada sesuatu yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus mindset harus dirubah, cari dunia untuk nafkah, untuk kebutuhan anak di pesantren, belajar di madrasah dan lain-lain. Itu agar supaya nanti ada keberkahannya ya. Karena disitulah adalah bentuk pertaubatan
seorang hamba kepada Robnya ketika kita semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 hal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, mendatangkan mahabbatullah, yang kemudian dari mahabbatullah itu muncul atau Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita lakukan bersama, walaupun semuanya itu bertahap, tapi mudah-mudahan betul-betul kita bisa lakukan bersama. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semuanya bahwa dengan kondisi yang seperti ini maka tingkatkan zikrullah, qiraatul Quran, sholawat. Insya Allah dengan kita selalu memudawamahkan tilawatil Quran, zikrullah dan bacaan sholawat, disitulah mudah-mudahan kita nanti akan terbimbing oleh Allah dan akhirnya kita semuanya nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabb. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ilmu mutiara daripada guru kita bisa kita amalkan sehingga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang setiap saatnya menaiki tangga-tangga keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginjak acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nandang. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad waslih ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad waksif an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim dhurriyyatina wa sallim amwalana wa sallim a'malana min bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina wa hasil maqasidana wa sahil umurana umurad dunya wal akhirah wa qdi duyunana wa kafir sayyiatina birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama, ini bulan Rajab, Syahrullah, bulannya Allah, di mana salah satunya kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Allah bukakan pintu ampunan, pintu tobat di bulan Rajab ini sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Lebih besar, lebih luas lagi. Allah bukakan pintu ampunan bagi seluruh hamba-Nya yang ingin bertaubat, yang ingin minta ampun kepadanya. Mari kita manfaatkan momen yang mulia ini, haflah yang mulia ini. Kita beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluar dari tempat ini segala dosa dan kesalahan kita yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, bahkan yang terang-terangan kita lakukan atau yang sembunyi-sembunyi, semoga nantinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu jami'an astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin, minal aminin, minal aminin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban balighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim